Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada jamaah sekalian dan khususnya kepada diri pribadi agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hadirin, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya, yang masih mendekatkan hati kita kepada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yang masih menggetarkan iman dalam hati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya. Semoga dengan rahmat dan hidayah taufik tersebut seharusnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dalam dirinya terdapat suri teladan yang baik, Nabi yang telah memberikan kita contoh bagaimana melaksanakan perintah Allah untuk mendapatkan surga. Dan jikalau contoh itu kita tidak mengikutinya, maka tentu satu jalan yang harus kita tempuh adalah memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji
siapakah di antara kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata maut, mendahulukan kata kematian, dan mengakhirkan kata kehidupan. Bukankah kita hidup dulu kemudian mati? Kehidupan menuju kematian, bukan kematian menuju kehidupan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata kematian? Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa mayoritas manusia, kebanyakan manusia ingin hidup selamanya dan tidak senang dengan kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan tidak senang dengan kematian. Hadirin, jikalau sekiranya di antara kita termasuk orang yang cinta dunia dan benci akan datangnya kematian, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan berhadapan yang namanya kematian. Pasti akan bertemu dengan kematian. Sekuat apapun dia, sebanyak apapun harta yang ia miliki, seluas apapun kekuasaan yang ia punya, dia tidak akan mampu menunda kematian tersebut walau sesaat, dan tidak akan mampu mempercepat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau kematian sudah datang kepada seseorang, sekuat apapun dia tidak akan mampu menunda kematian tersebut walau sesaat, dan dia tidak akan mampu mempercepat kematian tersebut jikalau sekiranya ada manusia yang sudah merasa bosan hidup di muka bumi ini. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka daripada itu di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menasihati kita semua dalam satu firman-Nya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jikalau terjadi satu musibah, bisa jadi musibah itu berupa bencana alam, gempa bumi, banjir, longsor, ataupun salah satu di antara saudara kita kembali kepada pangkuan Sang Ilahi, meninggal dunia, mati, maka ingatlah bahwa segala sesuatu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu tersebut akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dunia ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, apa bekal kita setelah kematian dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam satu pekan ada 7 hari. Hari ada penghulunya, yaitu hari Jumat. Bulan ada penghulunya, yaitu bulan suci Ramadan. Amal-amal soleh yang kita lakukan ada penghulunya,
penghulunya adalah salat 5 waktu. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebanyak apapun amal yang kita lakukan, sebanyak apapun sedekah yang kita keluarkan, seberapa kali pun kita melaksanakan haji dan umrah, jikalau tidak ada salat, maka bisa jadi haji dan umrah, sedekah dan zakat tersebut sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salatnya. Jikalau salatnya baik, jikalau salatnya benar, jikalau salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni dan amal solehnya akan mengantarkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, namun sebaliknya, jikalau salatnya tidak diterima oleh Allah, salatnya ditolak oleh Allah, bahkan na'udzubillah, kadang terlambat bahkan ditinggalkan, maka ketahuilah bahwa amal solehnya bisa jadi akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya akan menjerumuskannya masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika seorang sahabat menceritakan keadaannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, rumah saya jauh dari masjid, melewati sungai dan jurang. Di perjalanan banyak binatang buas dan hewan berbisa. Apakah saya harus datang ke masjid untuk melaksanakan sholat? Saya ini buta ya Rasul. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, hal sami'atan nida? Apakah engkau mendengarkan suara azan? Maka sahabat ini tunduk dan diam sejenak, kemudian kembali menceritakan keadaannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini buta ya Rasul. Rumah saya jauh dari masjid, melewati sungai dan jurang. Di perjalanan banyak binatang buas dan hewan berbisa. Semua itu bisa membahayakan keselamatan bahkan kehidupan saya. Apakah saya harus datang ke masjid untuk melaksanakan sholat? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, hal sami'atan nida? Apakah engkau mendengarkan suara panggilan? Hadirin, yang ketiga kalinya sahabat tersebut bercerita, ya Rasulullah, saya ini buta, tentu tidak melihat jalanan walaupun lampu terang. Rumah saya jauh dari masjid, melewati sungai dan jurang. Begitu banyak binatang buas, harimau, serigala, begitu banyak binatang berbisa, kalajengking dan ular. Apakah saya harus datang ke masjid untuk melaksanakan perintah Allah? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sama. Hal sami'atan nida? Apakah engkau mendengarkan seruan azan? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, marilah kita saling menasihati dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Hadirin,
Terkadang jikalau kita mendengarkan satu khutbah, jikalau kita mendengarkan satu ceramah dari seorang ustadz, ulama, habaib, yang mana penyampaiannya itu menyentuh hati, yang mana penyampaiannya itu menyakiti hati, dengan bahasa lain ceramahnya menyinggung perasaan. Hadirin, jikalau sekiranya ada ceramah yang menyinggung perasaan, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi yang menyinggung perasaan, maka khatib berpesan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketersinggungan tersebut. Karena ketersinggungan tersebut salah satu tanda bahwa masih ada iman dalam hati kita. Jikalau sekiranya ayat Allah dibacakan, seruan azan dikumandangkan dan tidak ada perasaan dalam hati, itu tandanya iman kita sudah mulai mati dan tidak ada gunanya, sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah yang pertama ini khatib berpesan kepada kita semua, jikalau sekiranya suatu saat nanti, hadirin, saudara-saudaraku seiman dan seakidah sudah berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan sudah menikmati kenikmatan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melihat kami sebagai pembaca khutbah, dan tidak melihat saudara-saudara kita di sana dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikan kepada Allah, ya Allah, kami pernah bermajlis dengannya, maka masukkanlah dia ke dalam surga sehingga kami bisa menikmati kenikmatan surga bersama dengan mereka. Hadirin, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk mendekatkan diri kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma ya muqallibul qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah yang membolak-balikkan hati, bimbinglah hati kami agar senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, berikanlah kami lisan yang senantiasa basah karena berzikir kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, karuniakanlah kami mata yang senantiasa rindu menatap kebesaran-kebesaranmu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman,
Karuniakan kami kening, kening yang senantiasa rindu bersujud kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, karuniakan kami telinga, telinga yang senantiasa rindu mendengarkan nasihat-nasihatmu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, sentuhlah hati orang-orang yang beriman, sentuhlah hati orang-orang yang bertakwa, bahkan hati orang-orang yang bermaksiat. Sadarkan kami ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah, beritahukan kepada kami ya Allah bahwa dunia ini sementara dan kami akan menghadap kepadamu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, terkhusus ibu yang telah mengandung kami, melahirkan dan membesarkan kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami sewaktu kecil. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.